Saya kan ngambil alat di janitor ya mas ya. Pas saya buka janitor itu saya kaget banget mas. Posisinya di atas kayak peron gitu modelnya. Kan namanya janitor itu kan ada peron-peron buat air ya. Nah di atas peron itu kaki ngelantung. Pas saya nengok ke atas, Allahu Akbar. Saya buka pintu tempat sampah tersebut, saya ambil sampah, saya masukin ke polybag tuh, plastik sampah. Tiba-tiba ada yang lewat mas. Karena saya penasaran juga, saya kejar. Saya tinggalin nih sampah nih. Saya kejar, saya belok. Nah pintu darurat ini terbuka mas. Kebuka nih pintu darurat. Nah pas saya mau masuk, setengah perjalanan mau masuk pintu darurat, saya ngeliat mas, bocah kecil, hitam, botak, matanya merah ngeliatin saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badi Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Fahri mas. Bang Fahri, tinggal di mana sekarang Bang Fahri? Saya tinggal di Depok, Tanah Baru. Depok. Depoknya mana nih kalau tahu? Tanah Baru di Swadaya 8. Oke, mungkin di sini ada warga Depok, sapa-sapa nih Bang. Iya, buat warga Depok yang punya kisah-kisah horor mungkin bisa di follow up ke sini. Biar bisa diceritakan sesahdu mungkin. Dan ini kejadian di Depok atau di mana nih Bang? Oh, kalau untuk kejadian itu di daerah Jakarta Timur, Mas. Oh, Jakarta Timur. Dan tahun berapa kalau boleh tahu itu? Tahun 2022 itu saya sebagai cleaning service di apartemen. Berapa tahun di situ? 2 tahun. 2 tahun. Oke, siap. Tahan dulu ya Bang Fahri ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Wah, stop. Kita break dulu ya. Nah, untuk semua sobat merinding syahdu, dengerin nih, simak dan baik-baik. Jadi, gua dan tim Badru Caps Lock bakal pergi nih sob. Wih, pergi kemana Bang? Nah, pergi ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dari tanggal 26 November sampai tanggal 29 November, gua dan tim akan berkunjung nih ke kota Semarang. Nah, jadi buat teman-teman warga Semarang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja WhatsApp ke nomor ini nih tuh, nomor admin ini sob. Jadi nanti kita podcast di sana. Bukan cuma itu aja. Di bulan Desember tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2025, gua dan tim bakal mampir juga nih berkunjung ke kota Malang, Jawa Timur. Jadi buat warga Malang dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan juga nih, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Nanti kita podcast di sana. Gaskan kita merinding syahdu. Yang pasti gue dan tim kesana untuk mencari kisah nyata atau kisah mistis yang bakal membuat kita merinding syahdu bareng-bareng. Jadi buat warga Semarang dan sekitarnya dan warga Malang dan sekitarnya, sampai jumpa di podcast di sana. Jangan lupa tuh di chat nomor admin kita merinding syahdu sana. Dadah. See you next Semarang dan Malang. Gimana nih Bang Fahri, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi pertama saya masuk di situ itu di tahun 2022 di apartemen Jakarta Timur dengan lantai itu 20 lantai mas. Nah awal-awal saya masuk itu kan saya masih masa training ya mas ya. Training itu saya selama seminggu. Nah, itu saya masih mobile mas. Mobile dalam plottingan tuh misalnya dari kayak halaman, terus koridor,
lobby, gearbag, itu saya masih muter. Jadi belum ada ketetapan plottingan. Oke. Nah, di situ clean service-nya ada berapa shift, Bang? Itu ada 3 shift. Berarti full tuh ya, nggak ada istirahat? Full. Nah setelah itu pada hari Senin itu saya masuk ditaruh halaman nih pertama sama supervisor di lapangan tersebut. Oke lah, saya di halaman itu kan clear up area, kayak nyapu di parkiran, terus tempat security, saya sapu-sapuin semua. Sudah kelar, akhirnya saya istirahat itu jam 12 pas johor. Nah, ini satu shift ini ada berapa orang, Bang? Satu shift itu ada 6 orang. Shift 2-nya itu 4. Oke, shift 3? Shift 3-nya itu 2 orang. Oh, berarti beda-beda ya orangnya. Oke. Nah, dapat 2 minggu nih saya kerja di sana. Saya tuh ditaruh di bagian gearbag shift 2 jam 12 itu pada hari Rabu. Gearbag tuh apa tuh? Take out sampah. Jadi kita ngambil sampah itu dari lantai 1 sampai lantai 20. Oke. Hari pertama saya di gearbag aman aja. Ya saya take out sampah ya biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa. Terus setelah itu saya pulang dong, selesai saya take out sampah. Saya itu istirahat itu di jam 5. Oke, jam 5 sore ya. Jam 5 itu. Untuk shift 2 itu istirahat jam 5 sore. Nah, saya mulai lagi take out sampah itu di jam 6. Di jam 6 saya naik lagi. Awal saya take out sampah itu dari lantai 20 ke bawah. Jadi saya awal dari atas dulu baru ke bawah. Karena kan kalau dari bawah ke atas kan agak berat ya kita ya. Iya. Dari lantai 20 ke bawah. Nah, sampai di lantai 20 ada teman nih biasanya yang nemenin kita kan kalau shift siang itu kan berdua. Jadi teman lagi ninggalin di lobi. Dia ngikut ke atas. Kita diajak ngerokok nih. Oke. Di rooftop. Oke, awalnya kan kita nyantai-nyantai aja dong. Kita pikir kan ya fan-fan aja lah, tempatnya juga enak kan di rooftop. Ketika saya lagi ngerokok sama dia sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, saya kaget, sontak kaget nih saya nih. Jadi di posisi sebelah kiri, ini kan rooftop nih kotak nih mas ya. Iya. Nah saya nih masuk dari sini, nih rooftop kotak, saya posisi di sini. Nah di sebelah kiri ini kan ngelos nih, jadi kayak pembatas gitu doang, ngelos. Di sini saya kaget. Jadi pas saya lagi ngerokok, saya ngeliat ke kiri, saya sontak kaget. Allahu Akbar, saya kaget gitu. Teman saya nanya, kenapa mas? Kata gitu. Saya ngeliat monyet, saya bilang gitu. Serius? Kata. Serius? Itu gede banget monyet, saya bilang. Masa itu nggak ngeliat? Ini saya masih ngeliat, saya bilang gitu kan. Dia bingung dong. Disangka saya orang gila kali ya, error atau gimana. Itu jelas mas. Jadi monyetnya itu pakai mahkota. Itu kayak semacam monyet putih. Pakai mahkota di pembatas itu diri ngeliatin saya. Itu gedenya segede mana itu? Segede manusia mas. Oh lumayan gede ya. Itu saya kaget dong. Saya Allahu Akbar. Ini gede banget. Teman saya nggak percaya. Mungkin kan dia pikir lu halu kali. Halu ngaco saya bilang gitu. Saya kagak halu saya bilang gitu. Benar saya ngeliat. Orang pas gue lagi ngerokok gini, pas gue nengok ke kiri, jelas banget monyet ngeliatin gue pakai mahkota. Saya bilang gitu. Iya. Bulunya putih saya bilang. Posisi dia pengen nyengker memang. Cuma kan saya pikir, ini mah sugesti aja kali. Akhirnya udah saya lanjut dong. Kelar saya ngerokok sama teman saya, udah saya take out sampah, turun ke lantai 19, aman. Terus turun lagi ke lantai 18 aman. Seterusnya aman dah tuh. Nah malam itu tuh cuma kejadian tuh di rooftop itu aja. Oh ngeliat sosok monyet ini. Ya sosok monyet. Itu dia nampakinnya berapa detik tuh bang? Lumayan sih, sekitaran 10 detik kan. Wah lumayan lama ya. Udah saya selesai take out sampah, sampai lantai 1 udah saya ke office. Nah itu biasanya di office tuh banyak yang nongkrong tuh kayak anak-anak engineering, pest control. Saya cerita mengenai kejadian yang tadi itu. Cerita ke siapa nih? Itu anak engineering pak. Oh engineering. Nah, mungkin kan dia kan sering ke atas ya. Memang mereka tuh sering ngerasa juga kalau setiap naik ke rooftop tuh suka iseng. Cuma kalau untuk penampakan itu emang mereka tuh nggak pernah nemuin gitu. Cuma kalau iseng, merinding, kepala gede gitu, mereka tuh sering ngasain. Saya ceritain dong sama anak engineering. Saya bilang gini, pernah nggak sih pak kalau misalnya check up air ke atas itu nongol penampakan kayak semacam monyet lah atau kuntilanak apa? Saya bilang gitu kan. Gak pernah Ri. Cuma kalau rasa-rasa merinding sama kepala gede mah sering kata gitu. Cuma kan namanya saya udah biasa di sini ya, saya udah amat lah. Saya ceritain.
Tadi pisan Pak, saya bilang gitu. Saya lagi ngerokok berdua sama teman saya di rooftop, nampakin Pak. Monyet Pak, saya bilang gitu. Itu gedenya semanusia, saya bilang. Monyet putih pakai mahkota ngeliatin saya kayak mau nyengkrem. Posisinya di mana, Ri? Saya bilang pas pintu mau masuk rooftop di sebelah kiri, pas pembatas. Di situ. Saya sih sering kalau lagi nongkrong situ sama anak-anak engineering suka ngerasa merinding gitu. Cuma kan saya pikir ya udah hal yang biasa lah. Namanya saya kerja di apartemen Rama katanya gitu. Ya mungkin itu kali Pak yang ada sosok yang di situ kali yang saya lihat tadi, saya bilang gitu. Ya udahlah, selagi dia nggak ganggu kita mah udah biarin aja deh bilang gitu. Oke lah. Setelah itu saya pulang. Pas besoknya saya kerja, ya aman-aman aja sih Mas, saya kerja tuh. Nah setelah 1 bulan kemudian, itu saya udah dapat plottingan yang sah ya, bisa dibilang itu udah jadi attendant. Jadi udah kasarnya saya di situ bukan muter-muter lagi nih plottingan. Itu plottingan diputar biasanya per 3 bulan. Nah itu saya pas 1 bulan di sana kerja, akhirnya saya dapat plottingan di koridor. Jadi kayak area gitu ya? Iya. Nah koridornya itu latar H. Wing A, wing C, wing B, sama wing D. Itu latar H tuh gini. Nah ini ini lift, ini tengah, ini wing A, wing B, wing C, di sini lagi wing D di tengahnya. Nah itu latar H. Itu saya di bagian koridor itu buat sweeping ya. Kalau anak cleaning bilang tuh sweeping tuh nyapu. Nyapu ngepel lah sama bersihin darurat. Nah ini shift berapa ini? Ini sih pagi, saya masuk jam 7. Nah biasanya anak koridor itu dibagi 2. Koridor itu ada 2 orang. Saya itu megang lantai 1 sampai lantai 10. Shift yang satunya lagi nih, lantai 10 itu sampai 20. Jadi tuh di 20 lantai ini dibagi 2. Saya sama teman saya tuh koridor. Saya nyapu sih, awal sih biasa-biasa aja kan. Saya clear up tuh dari lantai 1, terus naik ke lantai 2, lantai 3. Nah lantai 3 nih, yang emang tuh kalau bisa dibilang tuh lift tuh suka macet Mas. Sampai saya pernah juga tanya operation dari engineeringnya, saya tanya, Pak kenapa ya Pak, lift setiap saya naik dari lantai 1 mau ke lantai 5, kenapa selalu berhenti di lantai 3, saya bilang gitu. Sedangkan itu nggak ada yang mencet, jadi kayak stuck aja gitu. Sampai saya takut Mas, namanya saya di dalam lift kan, stuck di lift kan kita bingung. Gue harus gimana nih? Posisi nggak ada orang, kita sendiri di koridor kan. Saya udah sempet tanya juga engineering, kata mereka sih emang masih masa proses maintain. Cuma karena itu emang akses satu-satunya ya mau nggak mau kita sering macet di lift itu, kata gitu. Sempat saya nanya, kira-kira ada nggak sih Pak alternatif yang lebih cepat? Ada kata dia, lewat pintu darurat, tapi yang di wing C. Itu langsung naik ke tempat yang saya ngerjain koridor itu. Oke lah, saya lewat situ dong. Posisi pagi tuh masih sepi banget, mungkin tenant masih pada tidur ya. Namanya kita jam 7 kan, anak-anak apartemen kan kasar kan. Kayak bangunnya tuh jam 9, baru jam 10 baru pada bangun. Kalau jam 7 kan masih belum ada orang kan. Masih kita sendiri aja di situ. Nah, pas macet gitu karena saya bete nunggunya kan. Keluar dari lift itu yang macet di lantai 3, akhirnya saya terusin, saya ngebersihin tuh lewat darurat. Naik dah tuh saya dari lantai 3 mau ke lantai 5 lewat pintu darurat. Itu sih aman-aman aja, cuma yang posisi masih agak gelap sih. Karena kan engineering kan belum kontrol ke situ kan. Saya naik, nyampe di atas, nah, aman tuh. Saya bersih-bersihin lagi tuh lantai 5. Nah pas di lantai 6, aman. Lantai 7 aman, dan seterusnya aman. Nah kejadiannya itu pas saya recleaning. Recleaning itu bisa dibilang itu pengecekan ulang. Pengecekan ulang itu di jam 2. Kalau saya recleaning itu biasanya saya mulai dari lantai 10 ke bawah. Lantai 10 aman nih. Kita interaksi juga kan sama tenan. Ngobrol apa segala macem. Nah pas di lantai 6 itu saya masuk ke pintu darurat dong. Karena kan emang masih macet kan liftnya. Saya masuk pintu darurat, emang gelap. Jadi posisi pintu darurat tuh gelap banget itu. Saya juga bingung kan. Padahal itu udah jam 2-an ya. Bisa dibilang udah siang lah.
Harusnya kan ada cahaya lah dikit lah dari koridor kan. Ini gelap banget mas. Udah gitu banyak sawang. Nah pas saya mau turun ke bawah, jadi ini tangga, ini darurat nih, pintu darurat. Ini saya masuk, ada tangga ke bawah, kan belokan gini nih. Nah di sini nih sawang banyak. Itu saya bukan lewat wing C, jadi saya lewat wing B yang sebelahnya. Karena kan saya pikir, coba lewat sini. Biasa kan lewat wing C, coba lewat yang wing B. Nah pas saya turun ke tangga darurat itu, saya belok kanan gini, ada sawang. Nah saya kaget tuh, ada bayangan gede. Saya pikirkan, ya mungkin cahaya mungkin ya. Saya tegesin tuh mas. Saya tegesin bayangan tersebut, tau-taunya dia gede gini, taring, matanya merah ngeliatin saya tapi nempel di pojok. Jadi kayak gini dia. Merhatiin saya, ya saya langsung istighfar dong, astagfirullahaladzim. Namanya saya kaget kan, saya bilang astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Pas udah kayak gitu, saya muter balik dong. Untung pintu nggak ketutup mas. Karena pintu darurat kalau misalnya ketutup kadang suka nggak bisa kebuka. Masih kebuka itu saya ganjel pakai batu emang. Karena kan saya antisipasi dong. Kalau ketutup, aduh nggak tahu udah saya di dalam itu posisi. Apalagi saya nemuin yang kayak gitu kan. Otomatis kan saya, aduh bisa teriak-teriakan saya di situ. Pas udah kayak gitu saya muter balik, pintu masih kebuka nih celahnya dikit karena saya ganjel batu. Saya keluar, saya tutup, udah. Saya muter tuh lewat wing C. Ternyata di wing C tuh aman aja. Saya turun lah lewat situ. Sampai di bawah tuh. Cuma saya posisi emang keringat dingin itu. Karena kan namanya kita ngeliat kayak gitu kan langsung shock ya mas ya. Saya langsung ke office, saya minum, ditanya sama teman saya, "Kenapa lu?" Kayak gitu kan. Saya bilang, "Gila, aneh banget anjir," saya bilang gitu. "Aneh kenapa?" "Gue tadi lewat wing B turun darurat." Nah pas gue turun mau ke bawah pintu darurat pas belokan, gede banget cok. Gede apaan kata gitu. Bayangin hitam, itu jelas banget. Kukunya tajam, matanya merah, rambutnya gondrong, badannya gede, ngeliatin saya. Langsung saya muter balik. Karena saya pikirkan, Allah Akbar ini gak beres nih saya bilang gitu. Saya muter balik, akhirnya gue lewat wing C. Lagi lu makin lewat situ, dia ngomong gitu. Kan itu emang jarang bocah lewat. Ya namanya gue gak tahu ya kan. Saya bilang gitu kan, lu tau sendiri gue disini baru beberapa bulan. Ya gue nyoba-nyoba dong, mungkin lewat sini lebih enak. Ternyata ketemunya malah yang kayak gitu, saya bilang gitu. Oke lah, setelah itu saya absen, terus saya pulang. Itu saya di kereta arah menuju pulang, itu saya masih kepikiran mas. Sama sosok yang tadi saya temuin tuh. Oh yang hitam itu? Iya yang hitam itu. Itu yang saya pikirin itu tujuannya apa gitu. Saya sampai berpikir gitu, ngeliatin saya sampai kayak gitu, apa ngancem atau gimana kan saya juga nggak tahu ya. Akhirnya saya nyampe rumah, saya sempet tuh demam tinggi. Ya mungkin kan saya pikir, wah gara-gara tadi nih kayaknya nih, saya shock ya kan. Nah terus pas demam tinggi, saya minum obat, saya tidurin dong. Biar besok bisa beraktivitas lagi nih kerja nih. Nah ternyata ketika saya bangun pagi, badan masih demam mas. Masih demam panas, tapi pikiran saya tuh masih di situ. Masih kepikiran sosok tersebut. Sampai saya mikir, apa gua kesambet ya? Saya bilang itu kan dalam hati. Saya bilang apa gua kesambet kali ya? Sampai masih demam. Akhirnya oke lah. Di situ ada kayak dekat rumah saya tuh kayak ada semacam ustadz gitu ya kan. Oke, saya minta dibikinin air lah. Saya bilang, "Pak Ustadz, saya minta tolong bikinin air dong," saya bilang gitu. "Emang kenapa mas?" "Kemarin saya lagi kerja ngeliat sosok hitam gede, taring," saya bilang, "matanya merah, kukunya panjang, badannya gede," saya bilang gitu. Sampai sekarang saya masih kepikiran sosok tersebut, saya bilang gitu kan. Akhirnya dibikinin lah sama Pak Ustadz itu. Tapi dengan klarifikasi dia tuh katanya saya tuh kesambet. Oh kesambet. Kesambet. Iya. Saya demam tuh. Oke lah habis diminumin saya agak enakan tuh mas. Badan. Wah ini kayaknya bener nih kata saya kesambet nih. Berarti kata si Ustadz itu sosok itu ngikutin apa gimana? Iya ngikut. Ngikut. Saya kesambet. Terus sosok tersebut ngikut. Makanya saya sampai kepikiran. Nempel lah, istilah katanya itu nempel lah. Nah setelah itu dibikin air sama ustadz tersebut, udah enakan tuh badan saya tuh. Saya izin tuh hari itu saya nggak masuk. Badan tuh kayak aneh aja gitu. Dibilang kedinginan yang enggak, dibilang panas yang enggak ya uring-uringan aja gitu.
Udah tuh, pas udah kayak gitu, saya izin hari itu nggak bisa masuk. Saya bilang saya lagi sakit, drop nih Pak badan saya bilang gitu. Oke Ri, nggak apa-apa, besok kirim surat, ini aja surat dokter. Kayak saya kasih tuh surat dokter itu ke supervisor buat validasi kalau saya tuh emang sakit. Namanya saya baru kerja kan. Nah setelah kejadian itu saya kerja di apartemen tersebut mungkin dapat 2 bulan ya Mas ya. Oke. Itu saya posisi masih di koridor plottingan. Karena kan kita belum perpindahan plottingan kan. Si berapa nih? Itu sih pagi juga. Oh pagi. Jam 7. Saya ke koridor, ya seperti biasalah. Jam 7 pagi kita ngadain briefing, habis briefing saya naik ke koridor bersih-bersih dah tuh. Sama di lantai yang sama 1 sampai 10. Nah pas jam 12, pas jam istirahat tuh Mas ya. Itu kalau nggak salah pada hari Minggu. Minggu masuk ya, tetap masuk ya? Masuk saya Mas. Oke. Soalnya saya liburnya di weekday. Oh weekday. Baik. Emang kan kalau kita anak koridor itu kalau setiap hari Minggu itu kan kita backup magazine nih. Backup magazine nih. Tempat teman saya nih yang cewek. Nah itu saya backup tuh magazine tuh. Nah backup magazine, turun dari koridor saya langsung ke magazine nih. Ngecek aman sih, pertama saya ngecek. Terus oke lah, saya langsung istirahat. Nah setelah istirahat selesai, jam 12 saya naik lagi di jam 1. Recleaning dulu dong area saya di koridor. Saya bersihin tuh, aman juga. Nah pas abis recleaning saya turun, saya check up lagi nih di magazine. Karena kan saya mau pulang dong. Supaya bener-bener kondusif lah area. Bener-bener gak ada bercakan, terus gak ada yang air banjir, apa segala macem. Saya cek lagi nih magazine. Nah pas saya mau ngecek magazine, saya kan ngambil alat di janitor ya Mas ya. Alat-alat semua di janitor, kayak semacam chemical, ember, pelan semua di janitor. Pas saya buka janitor itu saya kaget banget Mas. Itu kaki jelas banget Mas. Nguncang-nguncang kayak gini. Posisinya di atas kayak peron gitu modelnya. Kan nama janitor itu kan ada peron-peron buat air ya. Itu di peron, posisinya emang kecil janitornya, cuma buat naruh alat lah. Paling juga sepetak juga nggak nyampe kali, paling semeter doang, kotak gitu. Nah di atas peron itu kaki ngelantung. Saya pikir kan ya apa sih sepatu aja gitu, anak-anak iseng kali naruh atau boneka. Pas saya nengok ke atas, Allahu Akbar. Itu jelas banget Mas. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Itu nguncang-nguncangin kaki, saya kaget, saya ngeliat. Akhirnya saya tutup, saya kencengin, jebret. Udah tuh, saya buru-buru tuh. Saya cek buru-buru, akhirnya saya turun. Saya nggak bisa ngomong Mas dari situ Mas. Sampai anak-anak nanya, lu kenapa? Emang panik banget saya posisi itu. Jadi pas kejadian itu tuh saya turun ke office, kan udah mau pulang tuh. Nah anak-anak kan biasanya kan ngajak ngobrol saya tuh. Setelah rutinitas, saya tuh nggak jawab, mereka nanya. Saya diem aja. Lu ngapa? Dia ngomong gitu. Saya nggak jawab, saya diemin. Nah selang beberapa menit, mungkin sekitar 15 menit baru saya ngomong. Set, kaget gue Cok, saya bilang gitu. Kaget ngapa? Gue tadi lagi check up di magazine pas buka janitor. Jelas banget Cok, kaki ngelantung, saya bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Nah anak-anak kan pada kaget juga. Seriusan saya bilang gitu. Itu jelas banget Cok, kaki ngelantung. Gue kira boneka, bocah iseng atau anak-anak pest control naruh. Pas gue nengok ke atas, Allah itu mukanya hancur. Kayak matanya keluar, saya bilang itu. Itu gue langsung cabut Cok, langsung office. Makanya gue tadi pas lu tanya gue nggak jawab, karena apa? Kaget banget gue shock banget Cok. Saya bilang gitu. Udah lah, kalau dari situ saya absen nih. Absen saya pulang tuh. Itu sih aman sih Mas, saya nggak kepikiran, nggak kenapa-napa gitu. Biasa aja. Ya. Iya, relax lah biasa. Saya pulang absen, terus besok lagi saya berangkat lagi kerja. Nah itu saya tetap di plottingan yang sama. Masuk jam 7, rutinitas seperti biasa, briefing, terus saya ke koridor. Nah, ke koridor, bersih-bersih, aman tuh. Nah jam 12 saya turun dong istirahat. Nah saya kan emang kalau istirahat itu kan emang lewat magazine ya. Emang resepnya lewat situ.
Emang disaranin juga dari manajemen juga kalau bisa lewat sini, jadi nggak ganggu tenan kata dia gitu. Oke lah kita lewat situ. Nah teman saya diem aja nih, yang cewek. Itu posisi hari Jumat. Teman saya nih yang di magazine diem aja di dekat janitor. Saya tanya, lo ngapa Din? Dia ngejawab tuh. Nggak lama saya tanya lagi, Din lo ngapa? Ini Udin atau cowok apa cewek nih? Cewek. Oh cewek. Dinda. Oh Dinda. Dinda namanya Dinda. Pas saya tanya kayak gitu diem aja nih nggak jawab. Akhirnya saya tepok dong. Inisiatifnya saya tepok. Lu ngapa? Saya bilang gitu. Dia kaget. Badan gue berat banget cok. Dia ngomong gitu. Kenapa emang? Nggak tahu, gue tadi habis bersihin kloset. Kelar bersihin kloset, gue duduk di janitor. Tiba-tiba badan gue berat sama puyeng. Udah, saya inisiatif dong sebagai temen. Udah lah lu turun dulu kopis dah. Iya. Dia emang posisi itu belum istirahat. Si Dinda ini. Belum. Umur berapa dia? Sekitaran 30-an lah. Oke, masih muda lah ya. Akhirnya saya saranin, istirahat dulu, Din. Mungkin lu kecapean, saya bilang gitu. Ke bawah dah nih dia, ke opis. Nah nyampe di bawah, awalnya kita kan bercanda ya, nyampe opis ya sama anak-anak gitu. Ngerokok dulu tuh saya tuh, mau bocah. Sambil ngopi dekat opis. Itu posisi opis saya itu dekat engineering sama pest control. Jadi ini opis saya, di sini engineering, nah di sini pest control. Nah saya posisi di tengah sini nih, istirahat tuh sama anak-anak, ngopi ngerokok. Emang sih saya nggak sholat Jumat, posisi kan kita kan kelar kan jam 12. Jadi kita nongkrong akhirnya situ, lagi pada nongkrong ngopi ngerokok. Ada yang aneh nih, si Dinda ini di dalam opis kayak gerugak, geruguk, gerasak, gerusuk. Kita penasaran dong, kita lagi ngopi, kita samperin lah. Lu ngapa sih Din? Dari tadi nggak jelas banget, saya gituin kan. Dari di atas gue tanya jawabnya kayak gitu. Terus nyampe di bawah juga lu masih kayak gini, lu ngapa? Gak lama dia langsung blek gitu. Kayak pingsan gitu gimana sih? Iya. Tapi posisi duduk mas. Tiba-tiba blek. Nah saya kaget tuh, ini bocah ngapain nih? Saya bilang gitu kan. Iya. Saya tepok lagi, Din lu ngapa? Saya bilang gitu. Dia nggak sadar tuh, kayak nggak sadar gitu. Din lu ngapa, bangun? Nah nggak lama bangun, sadar kayak setengah sadar lah gimana sih? Iya. Tiba-tiba dia kayak goyang kayak gini mas, kayak goyang gini. Wah itu saya kaget banget mas. Namanya kita lagi asik-asik ngopi ngerokok kan, pas saya tanya si Dinda itu kenapa, tiba-tiba dia gerakin tangan dia gini-gini. Nah, rame lah tuh. Anak-anak engineering pada dateng, terus anak-anak pest control pada dateng. Ada apaan? Iya. Gak tahu ini si Dinda dari atas turun tiba-tiba langsung kayak nyinden gitu, saya bilang. Lihat aja tuh tangan goyang-goyang, saya bilang gitu kan. Sempet ditanya nih sama anak engineering kan. Assalamualaikum digituin kan. Kayak semacam interaksi gitu, mediasi sama si Dinda itu. Assalamualaikum. Nggak jawab tuh mas. Pas 2 kali assalamualaikum. Nggak jawab juga, pas ketiga kalinya jawab dah tuh. Waalaikumsalam. Itu posisi matanya merem atau melek? Merem mas. Oh, merem. Itu merem sambil goyang-goyang gini. Oh iya. Dia jawab tuh, waalaikumsalam katanya gitu. Kamu siapa? Aku yang ada di janitor. Terus ngapain kamu masuk ke dia? Aku nggak suka ya. Kalau janitor ini kotor terus. Tapi dia sambil nangis mas. Jadi kayak dia tuh merasa sedih. Tempat dia tuh dibikin kotor. Aku tuh nggak suka ya. Kalau janitor ini tuh selalu dibikin kotor terus. Ditanya lah sama anak engineering. Kotor gimana? Kalian semua nggak pernah merhatiin janitor ini. Sampai banyak sampah. Dia ngomong gitu kan. Sama anak engineering itu. Si Dinda itu yang lagi kesurupan. Akhirnya inisiatif dong dari anak engineering. Yaudah kita minta maaf. Nanti kita bersihin. Pokoknya aku nggak mau kotor lagi tempat itu. Kalau sampai ada kotor lagi, saya bakal tarik salah satu dari anak yang ada di sini. Dia ngomong gitu, ngancem dia. Ngancem gitu. Terus? Nah pas udah ngancem gitu mas, datanglah nih kayak orang pintar juga sih. Kayaknya sih anak pest control sih, yang bisa lah, paham lah. Dia datang dah, kenapa? Kata gitu. Tahu nih pak, kayaknya kesurupan pak si Dinda. Kita gituin kan. Coba sini. Akhirnya diajak ngobrol sama dia. Dia ngomong langsung tuh, yang anak pest control yang bisanya itu. Udah pulang ya.
kasihan nih dia nih si Dinda. Tapi harus dibersihin janitor tempat saya tinggal. Dia ngomong gitu. Pas itu saya baru inget tuh mas. Ternyata tuh saya ingat-ingat itu sosok yang mati itu saya lihat. Yang kakinya uncang-uncang kaki di atas peron. Oh iya. Saya baru kepikiran. Kata saya, oh iya. Ini bisa masuk akal nih saya bilang nih. Sebelumnya saya ngeliat sosok itu. Terus ini kejadian nih masuk. Berarti simbol dia nunjukin itu ya mungkin dia minta kita bersihin mungkin. Coba berhubung yang dijaga situ cewek ya mas ya. Mungkin Iga Ranggang atau gimana kan. Iya. Mungkin si gampang Kunti itu masuk. pengen ngomong nggak bisa kali ya. Iya. Jangan Gampang bersihin masuk. dong, kan nggak lucu ya. Makanya gampang masuk. Pas udah kayak gitu baru tuh saya keingetan gitu. Nah si anak pest control ini yang bisa akhirnya dicoba ajak ngobrol sama dia ya sedikit sih percakapannya. Dia cuma bilang udah jangan sakitin anak ini. Nanti janitor kita bersihin. Udah kamu pergi ya, kamu pulang ya. Ya kata gitu kan. Yaudah kamu pulang. Udah langsung tuh dia ngucap Assalamualaikum kata gitu. Kita ngucap tuh Waalaikumsalam. Dia pulang lah tuh blepak aja. Pingsan lagi kan teman saya. Belum sadar tuh mas. Oke, si Dinda ini belum sadar. Belum sadar si Dinda. Kira ditepok-tepok sama yang orang bisa itu, yang paham. Bangun dah tuh. Cuma dia masih berat badan emang. Kepala masih puyeng. Terus saya inisiatif dong sebagai teman. Dah nanti aja lu baliknya. Dibikinin air lah nih sama yang orang bisa ini. Iya. Dibikin air. Udah nih minum dulu sama cuci muka. Minum sama dia udah enakan tuh. Cuma badan emang masih agak berat lah sedikit. Yaudah ntar aja baliknya saya bilang gitu. Bareng gua aja gue dikit lagi juga balik saya bilang gitu kan. Ya udah Ri kata gitu kan. Oke lah balik bareng tuh sama dia tuh. Nah selesai deh tuh mas. Ada lagi kejadian itu pas udah 3 bulan nih perpindahan plottingan. Saya udah dipindah ke plottingan itu di Gearbek. Gearbek tuh yang sampah tadi. Gearbek itu di bagian sampah. Iya. Nah itu saya di shift itu di jam 12. Jam 12 hari Selasa, oke saya masukkan. Nah untuk take outnya itu kan saya dari lantai atas ke bawah ya. Take out dari lantai 20 ke bawah itu ya aman sih, rutinitas seperti biasa. Selesai saya istirahat dong. Istirahat, ngobrol sama anak-anak, ngopi, ngerokok. Nah saya naik lagi itu take out sampah itu habis maghrib. Habis sholat maghrib tuh saya baru naik lagi. Namanya apartemen itu kan kalau udah habis maghrib kayak apa ya kalau bahasa Jawanya ya? Kayak udah nyempling gitu ya. Oke. Kalau bahasa ini mah nyempling udah sepi banget sepi, gitu. anyep. Anyep. Iya. Sepi gitu. Sepi mencekam gitu lah ya. Saya naik tuh. Nah saya naik itu lewat lift barang. Nah lift barang itu biasanya operation dari jam 6 sampai jam 6 sore nih. Sampai jam 10 tuh biasanya kadang suka maintenance. Tuh kadang macet kadang kagak nih. Iya. Cuma saya sih berdoa karena saya udah tahu kan dari anak-anak suka macet kan. Saya berdoa mudah-mudahan sih nggak macet di saat saya shift itu ya kan. Nah pas naik ke lantai 20 sih aman. Saya take out sampah, terus turun ke lantai 19, aman, 18 aman. Dan nih saya turun dulu ke bawah ngebuang itu sampah. Posisinya di dekat office saya. Jadi ini office maju dikit di sini tuh tempat pembuangan sampah gede. Nah itu diambilnya setiap pagi. Setelah saya buang sampah di situ, saya lanjut dong take out sampah dari lantai 17 ke bawah. Nah yang ngejanggalnya lagi itu di lantai 6. Oke. Nah posisi itu saya di lantai 6 itu jam 9 malam mas. Oh iya. Nah itu posisi take out sampahnya itu di wing C. Jadi saya keluar lift, saya belok kiri, belok kanan lagi, nah di sini nih tempat sampahnya. Nah ketika saya lagi ngambil sampah, lagi asik, kan sulo saya taruh di samping tong sampahnya nih mas. Jadi ini tong sampah, di sini saya taruh sulo. Ngebelakangin saya sih, tapi nggak terlalu ngebelakangin. Saya buka pintu tempat sampah tersebut, saya ambil sampah, saya masukin ke polybag tuh, plastik sampah. Tiba-tiba ada yang lewat mas. Saya pikirkan, bocah kali lewat ya, sekelepat, kenceng, set. Cuma saya kan orang penasaran nih mas ya. Saya kejar lah bocah tersebut. Anak-anak atau gimana maksudnya? Jadi kayak anak kecil gitu. Oh iya. Anak kecil ya masih pantaran sekitar 5 tahunan lah, lari.
lari kenceng ke arah pintu darurat wing B. Saya kejar dong, saya kan penasaran ya. Saya pikir kan anak tenan atau gimana, kan udah malam kayak gitu kan, takutnya orang tua yang nyariin kan. Nanti kan kita malah jadi pertanyaan juga. Lah mas cleaning tekot sampah jam berapa? Masa nggak ngeliat anak saya? Takutnya kan gitu. Karena saya penasaran juga, saya kejar. Saya tinggalin nih sampah nih. Saya kejar, saya belok. Nah pintu darurat ini terbuka mas. Kebuka nih pintu darurat. Nah seneng saya masuk. Nah itu mas di dalam pintu darurat, wanginya wangi banget. Wangi kembang 7 rupa. Oh, wangi kembang ya. Itu saya langsung merinding. Parah banget, kepala saya langsung di posisi itu. Akhirnya saya beraniin diri dong. Sampai saya bilang istighfar tuh di dalam hati. Astagfirullahaladzim mas. Ini siapa ya? Saya bilang itu. Saya masuk ke pintu darurat tersebut. Di dalam pintu darurat itu ada tangga juga ke bawah. Gini. Belokan kayak gini. Nah pas saya mau masuk, setengah perjalanan mau masuk pintu darurat, saya ngeliat mas, bocah kecil, hitam, botak, matanya merah ngeliatin saya mas. Itu saya kaget mas, saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Saya langsung mikir, Allah Akbar, apaan lagi nih, saya bilang. Saya kaget dong. Akhirnya saya muter balik, saya lari kenceng, saya langsung ke tempat sampah tersebut. Mau ngambil sulo nih ceritanya, saya buru-buru, udah panik tuh. Pas ngambil sulo, saya buru-buru ngambil sampah, masukin, saya tarik sulo saya ke depan lift. Nah lift itu naik mas, yang ianya mah. Maksudnya naik gimana nih? Posisi lagi naik. Oh. Namanya kita belum mencet kan, Iya. posisinya naik. Terus saya Allahu Akbar, naik lagi ke atas, saya udah panik banget itu mas. Udah merinding sadarnya itu mas. Itu kalau boleh saya gedor tenan mas, saya gedor itu. Namanya kita kaget jam 9 malam mas, kejadian kayak gitu kan siapa yang nggak histeris ya kan? Pasti sepi banget apartemen. Makanya pas udah kayak gitu, saya udah sempat berpikir apa gue gedor tenan kali ya? Tapi kan gak enak juga, terjadi masalah ya kan? Akhirnya saya beraniin diri aja nunggu lift nih, sampai turun ke bawah nih. Itu liftnya dari lantai 19 mas, saya nungguin. Turun ke bawah lama banget saya bilang. Allah sampai jikir, sampai saya baca surat-surat. Karena saya emang takut banget tuh, bener-bener shock saya baru kali itu saya ngeliat bocah kecil hitam mata merah botak ngeliatin saya itu. Jelas banget. Jadi kayak dia tuh ngajak main gimana sih? Iya. Tujuan dia tuh kayak ngajak main kita. Cuma kan saya diajak main ke pintu darurat, serem juga. Pintu daruratnya itu ternyata tuh pintu darurat yang waktu itu saya nemuin sosok yang gede, hitam, terus yang rambutnya gondrong, kukunya panjang, itu tempatnya. Saya baru ingat tuh mas. Pas saya pikir-pikir tuh, ya Allah, ini yang waktu itu gue nemuin sosok yang gede hitam itu yang sampai gue kesambet, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya makin buru-buru. Nah nggak lama ada tenan tuh keluar. Tenan keluar nanya, habis ikut sampah mas? Iya pak, lantai 6. Cuma saya nggak cerita kan, karena kan saya takut mengganggu kenyamanan dia kan di unit tersebut. Katanya ke sampah, iya mas, ini mau kemana? Mau lanjut ke bawah, saya bilang, lantai 5. Yaudah bareng dah, saya juga iseng kalau sendiri kata gitu. Yaudah pak, ini juga dikit lagi juga nyampe nih liftnya nih, udah di lantai 10 saya bilang gitu. Tuh saya turun tuh ke lantai 5, aman aja tuh mas. Pas sudah kayak gitu, selesai saya tekot sampah, kelar dah tuh saya buang sampah itu, saya duduk, cuma saya masih kepikiran aja. Apa iya nyambung sama yang waktu saya nemuin sosok kayak gede hitam yang saya kesambet itu, saya pikir-pikir. Tapi ada sih, maksudnya kayak nyambung aja gitu. Kayaknya masih ada tujuannya nih sama yang waktu saya nemuin sosok itu, saya bilang gitu. Dalam hati itu saya pikir. Apa itu anaknya atau gimana kan kita nggak tahu ya. Pokoknya modelnya kayak tuyul gitu mas. Hitam, kecil, matanya merah. Itu nyorotnya itu. Sampai saya kaku mas pas ngeliatnya itu. Iya, kayak masih kaget kebayang banget gitu ya. Iya kaget banget, namanya di pintu darurat gitu kan. Itu di office saya masih kepikiran tuh. Masih jantung masih dak dikduk. Sampai sarung tangan buat tekot sampah tuh masih saya pakai. Saking saya masih kepikiran ya. Ya Allah, nemu lagi aja yang kayak gini, saya bilang. Perasaan gue kerja baik-baik aja di apartemen, tapi sering banget saya ketemu kejadian kayak gitu. Yalah, habis itu saya buka sarung tangan tersebut, saya rapin alat-alat saya kayak semacam sulo, saya taruh tempatnya. Saya prepare, saya absen, saya pulang tuh. Aman dah tuh, istirahat tuh saya.
Nah besoknya saya masuk kerja lagi, masih di pelatihan yang sama. Itu kejadian itu pas saya selesai take out sampah itu ya mau maghrib lah. Nah saya kalau habis take out sampah siang itu kan lewatnya lewat belakang. Nah muter lewat jalan parkiran tuh. Jadi tuh posisi saya muter itu, ini pintu nih, pintu lobi. Saya muter ke kiri, itu muter deh. Kayak ring ABC-nya tuh muter. Iya. Lingkupnya. Nah itu posisi saya lagi arah musola. Itu jelas banget mas. Di pohon, nggak tahu saya pohon apa ya. Posisinya di sebelah kiri pas lagi jalan, goyang mas. Saya kaget dong, namanya lagi capek, abis takut sampah kan, baru naruh sulok ke bawah, saya muter lewat situ, goyang pohon. Itu posisi saya sendiri emang ke arah musola. Itu ya udah gelap-gelap dikit lah, namanya udah mau maghrib kan. Iya. Terus saya ini siapa lagi yang goyang ini? Penasaran dong saya ngintip. Ternyata emang gak ada yang goyangin. Nah setelah itu saya jalan lagi. Saya penasaran, saya kagetin nengok ke belakang. Saya nengok kayak gitu, ngagetin. Nah itu tuh di atas pohonnya itu ya cuma sekelepat aja sih mas. Maksudnya kayak ada yang ngegelantung tapi sekelepat. Tapi merah. Posisi bajunya itu merah, cuma ngebelakangin saya. Itu rambutnya panjang banget mas. Dari pala sampai mungkin bisa dibilang tuh sampai betis mungkin rambutnya dia. Iya. Panjang banget, itu ngebelakangin saya. Karena saya kagetin gini, pas saya ngeliat ke belakang, itu posisi ngebelakangin saya di pohon, ngerayut gitu. Sambil goyang-goyang. Udah namanya saya pikir, udah mau maghrib lah. Udahlah, saya nggak hirauin kan. Nah tuh saya lanjut tuh, salat maghrib. Nah selesai salat maghrib, saya kan biasa kopis dulu nih. Kopis, habis dari kopis, saya muter lagi lewat situ, mau naik ke atas. Ketemu lagi sosok tersebut. Tapi posisi nggak ngebelakangin saya. Tapi madep ke saya. Saya kaget dong, rambut panjang, ketutup gini, setengah. Ketutup rambut nih setengah gini. Nah itu matanya nggak kelihatan, hidungnya lah, mulutnya, cemeng darah. Iya. Itu saya langsung kaget mas. Sulo yang lagi saya dorong enak nyantai nih. Pas yang itu, Allahu Akbar, langsung saya lari mas. Itu saya derek langsung sulo tersebut. Sulonya itu ya. Saya derek, akhirnya saya masuk. Kelas selanjutnya take out sampah kan pas malam. Cuma saya masih kepikirannya itu. Kata saya ini apaan lagi? Ini ya Allah, saya bilang gitu kan. Saya take out sampah dari lantai 20 ke bawah sih aman sih tuh. Udah tuh selesai itu. Udah saya turun, saya kopis, ngobrol sama anak-anak. Saya bilang, lu pernah gak sih ngeliat kayak sosok kayak semacam baju merah, saya bilang gitu. Di pohon dekat musola. Tadi gue ketemu pisan, saya bilang gitu. Awalnya sebelum maghrib saya ketemu, saya bilang gitu kan. Nah posisi dia itu ngebelakangin gue. Saya ngomong sama temen nih, ceritanya. Cerita sama teman saya. Ngebelakangin saya, rambutnya itu sebetis, saya bilang. Bajunya merah. Cuma kan saya pikir ya mau salat maghrib ya gue tinggalin aja kan. Pikiran gue apaan lah, halu kali gue, saya bilang gitu kan. Kira saya lanjut sholat. Nah pas habis sholat gue kopis ngambil sulok. Gue balik lagi loh situ. Dia malah ngadep ke gue, berbalik, saya bilang gitu. Kira-kira lu pernah gak sih nemuin kayak gitu? Kata anak-anak pernah, cuma sekelepat. Oh, sekelebat. Nggak nampak, iya nggak nampak. Nah dia juga kaget. Itu nampak jelas banget coy, saya bilang. Mukanya hancur, saya bilang. Emang ketutup rambut setengahnya, bahkan mukanya itu nggak kelihatan lah, cuma darah doang, saya bilang gitu. Gue langsung kaget, sampai selalu gue bawa lari, saya bilang gitu kan. Saking takutnya gue. Terus gimana? Ya nggak tahu. Gue kepikirannya takutnya kuntilanak laki gimana kan? Antisipasi aja gue udah ngibrit gue bilang gitu kan. Tuh deh, gue anak laki, ada kumis jenggot ya. Oke. Akhirnya kata anak-anak, pernah saya ngeliat cuma sekelepat. Cuma kalau buat nampakin emang belum pernah gitu. Nah justru anak-anak juga penasaran, cuma sekelepat kayak gitu kan. Nah dengan adanya saya ditongolin sosok tersebut, anak-anak tuh jadi ngebayangin visualnya. Gila, hancur banget cok, berarti mukanya cok. Jadi mereka tuh cuma ngeliat sekelepat bayangannya aja. Nah saya tuh bener-bener ditampilin. Kira dari situ ya udahlah, cerita sama anak-anak tuh, kata anak-anak, ya udahlah, nah, mungkin emang udah apesnya kali itu setan, kata dia gitu kan, ketemu lu, kata gitu. Ya cuma nggak gitu juga lah.
Gila, gue abis sholat maghrib malah tongolin kayak gitu, saya bilang gitu kan. Iya. Orang mau tongolin duit, saya bilang ini tongolin setan. Iya, tongolin duit sama cewek cantik ya. Iya makanya, tongolin yang kayak gitu, saya bilang. Iya. Setelah itu udahlah, saya absen, saya pulang tuh. Nah pas di rumah tuh saya lagi ngopi nih sambil ngerokok, sampai kepikiran saya mas. Gue ketemu kayak gituan mulu ya, yang nggak beres, saya bilang gitu. Apa gue resign aja kali ya? Cuma saya pikir-pikir lagi kan, saya pertimbangin lagi kan. Tapi gimana ya, kalau gue resign nyari kerjaan susah, saya pikir gitu kan. Nah, udahlah, masa sama gituan aja gue takut. Iya benar. Nah, jadi saya yakinkan diri saya aja, pribadi, saya optimis aja. Masa gue gara-gara setan resign? Kalau gara-gara main power resign masih wajar dong, dunia kerja. Ini masa gara-gara setan saya resign kan lucu. Lucu bener. Lu kenapa desain? Gara-gara setan gitu. Iya makanya kan nggak asik gitu kan. Iya. Akhirnya saya paksa masuk kerja lagi tuh. Nah setelah itu saya masuk kerja, itu posisi hari Jumat. Hari Jumat masih di posisi gearback juga. Karena kan emang kita pelatihan itu 3 bulan ya. Oke. Oh, berarti per 3 bulan ini ganti area gitu ya? Iya, setiap per 3 bulan itu ganti area mas. Iya. Masih di gearback. Nah itu saya istirahat. Seperti biasa, sebelum maghrib saya istirahat. Saya nongkrong di posisi itu di dekat pest control. Nah itu biasanya tuh tempat pest control itu, ruangan pest control itu tempat kita kalau urgent kita air habis nih di office, kita ngambil ke situ. Iya. Nah ini udah saya nyalain nih ceritanya nih. Jam berapa itu? Itu jam 6. Jam 6 apa? Pas maghrib. Oh maghrib. Nah pas jam 6 maghrib udah saya nyalain buat manasin air tuh, saya nyalain. Saya nunggu dong, namanya kita mau bikin kopi kan sama anak-anak. Saya nunggu, dikit lagi kali panas. Padahal udah jelas itu, lampu yang tadinya nggak nyala tuh udah nyala merah. Manasin dispenser. Udah saya colokin juga. Saya tinggal, saya ngobrol sama anak-anak sambil nungguin air panas. Gebrak, bunyi nih. Di ruangan pest control. Saya pikir kan anak pest control masih ada jam segitu. Dia kan pulangnya itu jam 9-an. Iya. Anak pest control jam 9 baru pada balik. Saya pikir, paling si Oji, saya bilang gitu. Anak pest control, saya bilang gitu. Coba lihat dulu sekali lihat air, kata teman saya gitu kan. Ya ilah masa gitu aja dilihat. Iya lu sekali lihat air, kata dia gitu. Kayak saya ngeliat air kan. Pas saya masuk ke dalam, saya ngeliat dispenser mati mas. Ya saya bingung dong. Perasaan tadi nyala, saya bilang gitu. Kok ini mati? Sedangkan di situ nggak ada orang emang. Iya. Anak pest control masih check up area, masih sidak area apa yang menjadi trouble dari manajemen. Pas sudah kayak gitu, saya ngeliat dispenser mati, saya ngomong kan sama teman saya tuh. Ini aneh dah, saya bilang gitu. Dispenser kok mati ya? Listriknya mati nggak sih, saya bilang gitu. Mati dari mana sih, orang lampu pada nyala, dia ngomong gitu kan. Ini mati coy, saya bilang gitu kan. Coba lu colokin lagi, saya colokin lagi dong. Iya. Akhirnya saya nyalain lagi dispenser tersebut, saya balik lagi nongkrong. Cuma pintu terbuka tuh ruangannya. Saya nungguin kira-kira 10 menit. Udah tuh saya masuk lagi. Ijo. Oke. Udah panas tuh air cerita, saya lagi bikin kopi. Ada nyenggol. Gini, nyenggol saya belakang saya gini. Ya saya pikir bocah kan ngasih kopi. Ya nggak ada nih. Saya bilang, ini siapa sih nyenggol-nyenggol? Terus pas lagi ngaduk gini, senggol lagi ini. Itu mas, jadi pas saya nengok lagi ke belakang kedua kalinya, itu jadi kayak ada sosok di dekat pintu, di pojok, ini pintu, ini posisi di sudut pojok. Kayak barongan, mas tau barongan nggak? Yang orang Jawa. Apa tuh? Yang kayak topeng orang Jawa tuh. Oh, barong itu. Iya, yang kletak-kletak. Oh iya. Itu nampakin saya tuh jelas pas saya nengok ke belakang 2 kali. Pak, pas gitu. Saya kaget dong. Matanya nyala mas. Ngeliatin saya. Saya langsung kaget mas. Sampai kopi yang saya aduk tumpah mas. Saking gemeterannya saya sampai gini-gini saya. Oke lah. Pas sudah panik kayak gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa kan. Akhirnya saya keluar dari situ buru-buru. Saya ngobrol sama teman saya. Kopi gue mana, kata gitu. Lu bikin sendiri dah. Karena saya udah takut. Iya. Lu bikin sendiri dah. Lalu bukan sekalian. Udah lu bikin sendiri.
lu nggak jadi ngopi? Enggak, lu bikin sendiri aja. Saya sampai ngomong gitu kan, saking paniknya sih. Saya merinding banget itu mas posisi. Namanya pas saya nengok ke belakang langsung ketek. Jadi posisi ngeliatin saya matanya merah jelas banget. Sampai saya pikir, Allahu Akbar, apaan lagi ini? Baru semalam saya mikirin, saya bilang. Apa gua harus resign gua kerja di sini? Nongol lagi kayak gitu, saya bilang. Ada aja saya bilang kerjaan. Pas udah kayak gitu. Itu di malam itu abang langsung cerita ke teman nggak? Di malam itu cerita, tapi pas sudah mau balik. Oh. Pas udah kayak gitu, udah lu bikin sendiri aja, saya bilang. Lu nggak jadi ngopi? Kagak, udah ntar aja gua mau ke atas dulu ngambil sampah, saya bilang gitu. Dia ngopi. Dia ngeliat kopi saya tumpah segala macem tuh. Dia nanya saya itu pas saya selesai tekot sampah. Itu pun nanya nggak di tempat itu. Oke. Jadi posisi dia nanya saya di lobi. Waktu itu yang nanya Pak Jody. Oh iya. Nyamperin saya. Lu nggak jelas lu bikin kopi ceceran kayak gitu. Ngapa kagak jadi lu bikin kopi? Itu posisi saya mau absen nih di lobi. Karena absen saya finger ya. Sini Pak, saya bilang. Saya ceritain, saya bilang. Kita duduk aja di pinggir kolam renang, saya bilang. Oh ada kolam renang ya? Ada mas. Jadi kolam renang ada. Jadi posisi ini lobi masuk. Di sini kolam renang. Nah di sini ruang P3 SRS. Nah ini lift buat naik ke atas. Nongkrong lah saya di kolam renang tuh sama Pak Jody. Lu ngapa itu tadi? Pak, kenapa saya tadi kaku, saya bilang. Pas bapak nanya, kenapa kopi gua nggak sekalian? Sebetulnya ada kejadian Pak, saya bilang gitu. Kejadian apaan nih? Gitu. Jadi pas saya tadi dispenser udah nyala, hijau. Pas saya lagi ngaduk kopi, ada yang nyolek Pak sekali. Nah saya nengok itu nggak ada apa-apa Pak. Saya pikir kan bapak yang nyolek saya kan. Namanya kita berdua doang, saya bilang gitu. Oke lah, saya bodo amat. Nah pas kedua kali lagi saya aduk enak-enaknya kopi. Pas saya nengok ke belakang, nyolek lagi tuh. Saya nengok langsung, saya kagetin. Itu jelas banget Pak, barongan Pak. Bapak tahu barongan yang Jawa, saya bilang gitu. Itu jelas banget kotak. Matanya merah nyorot ke saya. Makanya pas bapak nanya tadi, saya keluar dari ruangan pest control, saya bilang bikin aja sendiri. Itu Pak penyebabnya, saya bilang. Itu jelas banget Pak barongan Pak. Lu kenapa nggak ngomong, katanya gitu. Ya saya mau ngomong di situ juga udah iseng saya Pak, saya bilang gitu. Udah merinding, pala saya udah gede juga, saya bilang. Makanya saya berani ngomong ya di sini, saya bilang. Takutnya saya ngomong di situ dia nempel malah berabe lagi saya. Kalau dia ngikut, saya bilang gitu. Makanya saya ceritain bapak di sini. Alasan aja lu nggak jadi ngopi, buru-buru naik tekot sampah, pengen buru-buru pulang lu ya. Ya iyalah saya kepikiran, saya bilang gitu kan. Namanya sosok barongan depan muka, siapa yang gak iseng, saya bilang gitu kan. Kira udah dah tuh, saya absen pulang dah tuh. Aman aja sih tuh. Nah keesokan harinya saya kerja normal, nggak ada apa-apalah, nggak ada gangguan apa-apa. Nah setelah 3 minggu saya kerja, ada lagi nih kejadian mas. Oke, gimana nih awalnya? Itu posisi di lingkup parkiran. Itu sih awalnya sih, saya sih mau arah ke depan. Itu posisi emang malam. Jam berapa tuh malamnya? Itu jam 8-an. Oke. Mau ke depan kan disuruh sama tenan kan. Saya disuruh sama tenan, akhirnya saya jalan. Nah di posisi depan pos security itu ada mobil parkir. Saya lewat, aman sih, saya lewat pertama aman. Saya beli pecel lele, disuruh tenan kan. Setelah saya beli pecel lele, nah pos security nih pas saya arah balik tuh nggak ada. Nggak ada yang jaga. Saya bilang nih, anak security pada kemana ya? Nah ada mobil di situ, Fortuner mungkin ya. Fortuner gede soalnya, warna hitam. Saya pikir kan, ini mobil Fortuner nih. Saya pikir kan anak-anak kayak nongkrong sini. Manggilin saya ceritanya. Ri, saya nyariin dong. Siapa sih yang manggil, saya bilang gitu kan. Sampai saya muter ke mobil tuh. Dari mobil tuh saya muter ke belakang. Gak ada anak-anak tapi. Ri. Tuh, saya diem kan. Nggak jelas dalam hati saya gitu. Nah pas saya nengok ke bawah tuh mas. Itu jelas banget mas. Jadi kayak ada seorang cewek. Sosok cewek. Itu nempel mas. Di mesin mobil Fortuner. Oh di kolongnya? Iya di kolongnya. Itu jelas banget mas. Mungkin entah itu dia nabrak atau gimana ya. Itu jelas banget. Saya sampai ngelengok kayak gini kan. Karena saya pikir kan siapa sih yang manggil gue.
Pas saya nengok kayak gini, aduh jelas banget mas. Kayak gini nih posisinya. Di bawah mobil Fortuner itu, di mesin. Itu darah ngucur mas, matanya keluar. Allah serem banget itu. Nah setelah itu saya langsung lari dong. Tapi saya langsung ngasih makanan dulu nih ke tenan nih, karena kan dia tunggu di lobi. Saya kasih makanan ke tenan di lobi. Setelah diambil makanan itu, saya ajak security. Saya bilang, Pak, saya ngeliat sosok ini Pak, saya bilang gitu. Posisi ada cewek di bawah mobil Fortuner, saya bilang gitu. Ah masa sih, mobil Fortuner yang mana? Di depan pos security Pak. Coba-coba ayo. Akhirnya saya ajak dong. Nah pas saya nengok lagi ke mobil Fortuner tersebut di bawahnya, nggak ada mas. Saya kaget. Di kolong itu nggak ada? Nggak ada. Sampai saya debat tuh sama security tersebut. Ah lu bohong lu. Saya bilang ya Allah Pak nggak percaya banget. Benar Pak saya bilang. Di mobil Fortuner tuh ada yang nempel. Sosok wanita saya bilang. Darah. Lehernya itu sampai miring saya bilang. Serius lu kata gitu. Serius saya nggak bohong. Kalau saya bilang ngapain saya lari-lari saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak percaya dong. Gitu. Selesai itu saya balik lagi ke office, ngobrol sama dia tuh. Dia kata dia, setelah lu dah, lu nggak jelas lu, dia ngomong gitu. Ya dah biarin gua nggak jelas, saya gituin kan. Saya tinggal ke office. Si ke office masih kepikiran, itu sosok apa ya? Saya bilang. Tapi yang abang lihat tuh jelas banget di kolong itu. Jelas banget. Jadi lehernya tuh kayak patah gimana sih? Kayak nempel mesin gitu. Posisi nempel, darah banyak. Jadi kayak lehernya tuh bener-bener patah nempel mesin. Itu langsung merinding. Akhirnya saya ke office. Itu saya nggak cerita sih. Karena kan saya mikirnya kan tadi udah debat juga sama security ya kan. Udah malas saya nanggepinnya. Cuma saya pikir udahlah cukup gue aja yang tahu. Cuma saya pikir tuh apaan ya? Itu masih kebayang mas. Masih kebayang. Akhirnya tuh saya absen pulang. Di kereta saya kepikiran ya. Saya kan posisi duduk tuh di kereta. Kereta lagi sepi. Duduk sampai saya pikirin apaan lagi itu ya tadi ya. Sampai kayak gitu. Jadi kayak hawa saya pengen resign tuh makin tinggi. Semenjak kejadian yang itu tuh. Masa gue ketemu kayak ginian mulu. Ya Allah saya bilang gitu kan. Sambil saya merenungin tuh apa ya tadi. Masih kepikiran itu mas. Saya masih kepikiran aja di kereta tuh. Sampai saya kelewatan. Apa kelewatan apa? Kelewatan stasiun. Yang tadi di Depok lama saya berhenti. Udah gitu malam kan. Kereta malam itu kan terakhir kan mentoknya di Dela. Jadi nggak balik lagi ke Depok. PR itu saya mas. Akhirnya baliknya gimana tuh? Akhirnya saya naik angkot. Naik angkot dari luar stasiun. Nggak bisa naik kereta lagi. Naik angkot. Saya masih kepikiran aja tuh di angkot. Ya Allah itu tujuannya apa ya saya bilang ditongolin kayak gitu ya. Akhirnya udahlah. Saya nyampe rumah. Saya ngopi ngerokok lagi. Saya merenungin lagi nih. Ngerundingin apa ya gue resign ya. Soalnya gue ditongolin sosok-sosok kayak gitu mulu. Saya bilang gitu. Bahkan tuh jedanya tuh nggak lama gitu. 3 minggu kemudian atau sebulan kemudian kejadian gitu. Ya nggak terlalu lama jedanya ya. Iya. Makanya saya sampai mikirin lagi sambil ngopi di rumah. Apa gue resign aja ya? Tapi kalau resign lucu. Gara-gara penampakan gitu doang gue resign. Nah keesokan harinya tuh saya penasaran nih mas. Saya carilah informasi sama anak-anak engineering kan mungkin mereka udah lebih lama di situ ya. Saya tanya, saya ngobrol. Pak, saya sering banget pak nemu sosok yang nggak jelas lah. Yang menurut saya tuh nggak beres. Ini berdirinya kapan sih pak? Saya bilang gitu apartemen ini. Itu di tahun 2007 mas dibangunnya apartemen tersebut. Nah saya kulas lagi dong untuk informasinya. Namanya saya bimbang kan antara desain sama mau lanjut. Terus dari anak engineering itu ngomong, ini apartemen dari dulu nggak pernah mas diremajain. Peremajain. Peremajaan. Jadi kayak semacam temboknya lah apa segala macem. Jadi termasuk bangunan tua. Pantas aja saya sering nemu yang nggak jelas pak saya bilang itu. Nggak beres banget pak saya bilang kerja di sini saya bilang. Sampai saya berpikir saya mau resign saya bilang itu. Nggak usah lah nanti juga kuat sama yang kayak gitu kata gitu. Bukan masa kuat nggak kuat pak. Kalau hampir per bulan per minggu ketemu kayak gitu kan
suges juga sayanya Pak, jadi kerja nggak nyaman saya bilang gitu. Bukan nggak nyaman dari tim saya bilang, malah dari setan kan, lucu saya bilang gitu kan. Akhirnya tuh dia bilang, udah sabarin aja, ya kemungkinan nanti itu juga nanti hilang dengan sendirinya kok, dia ngomong gitu kan. Ternyata emang dari dulu tuh emang nggak pernah di permajaan apartemen tersebut. Iya. Jadi kayak bangunan tua yang masih dijalankan untuk kayak penyewaan unit apa segala macem. Bangunan lumayan tua gitu ya. Seharusnya kan itu peremajaan dulu baru dibuat penyewaan unit lagi, karena mungkin ya dari pihak manajemennya kurang apa dana atau apa gimana, kita nggak tahu ya. Nah setelah itu keesokan harinya saya kerja ya biasa-biasa aja tuh. Ada gangguan ya saya anggap bodo amat lah, karena kan saya udah sering lah, saya pikir. Jadi kayak udah biasa gitu. Iya, kayak udah rutinitas aja gitu. Ketemu-temu, udahlah bodo amat. Nah, tau-taunya tuh udah 2 tahun aja saya kerja di situ kan. Semenjak kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya udah 2 tahun. Nah, akhirnya saya putus kontrak, tapi saya diangkat diangkat jabatan sebagai supervisor. Di daerah situ juga atau gimana? Di situ juga. Oke. Yang tadinya saya mau resign ya diangkat supervisor lagi. Ya udah. Di divisi apa waktu itu? Cleaning service juga sama. Oh, jadi supervisor. Nah, jadi supervisor. Oke. Karena saya udah ngerasain waktu jadi cleaning service itu segala macam udah saya temuin. Pas saya jadi supervisor ya saya udah biasa aja nemuin yang kayak gitu. Paling saya cuma ngasih evaluasi buat anak-anak, edukasi. Kalau misalnya nemu-nemu gini udah nggak usah dihirauin. Gitu. Jadi pelajaran aja sih buat saya waktu jadi cleaning. Ketika saya naik jabatan supervisor, udah itu saya kasih acuan sama anak-anak buat semangat. Jadi jangan pernah hiraukan apa yang ada di apartemen ini apa segala macam. Iya. Anggap aja lah angin lah. Kerja mah kerja aja, yang penting bismillah saya bilang gitu. Tapi di apartemen itu ceweknya banyak, Bang? Banyak sih. Banyak ya. Nah, nih Bang Fahri, selama kerja di sana nih Bang, kan udah 2 tahun ya waktu jadi cleaning service gitu kan ya. Dan alhamdulillah akhirnya naik kerangkap jadi supervisor. Nah, itu selama 2 tahun ini Abang ini pernah gak diskusi atau nanya-nanya ke pihak security gitu? Kan mungkin security kan lebih intens ya, kerjanya shift malam, di pos, bahkan dia keliling-keliling gitu kan. Mereka itu ngalamin kejadian horor juga gitu pada saat itu? Kejadian sih ngalamin juga mereka. Oke. Cuma ya, dari segi sosok-sosok itu tuh cuma sekelepat mereka ngeliat. Mungkin ada yang digangguin sampai pintu darurat lagi dibuka tiba-tiba ditutup ada. Cuma ya nggak terlalu berlarut-larut. Paling cuma hari ini terus lama jedanya baru ada kejadian lagi. Iya. Jadi nggak terlalu sering lah. Nah itu apartemen itu Bang fungsinya maksudnya lebih dominan orang yang sewa tahunan, penghuni gitu ya, atau disewa harian gitu? Oh itu lebih ke tahunan Mas. Tahunan? Misalkan saya sewa nih 1 tahun gitu. Oh jadi nggak kan ada tuh apartemen yang harian ya. Iya, misalkan saya dari luar kota nih main ke Jakarta, sewa apartemen itu sehari gitu. Di tahunan sih Mas. Tahunan banyaknya. Masuknya tahunan. Dan per tahun itu tahun 2022 ya. Nah itu penghuninya Bang penuh full atau lebih banyak full kosong? sih, full. Itu yang kosong itu di bagian atas Mas. Lantai berapa? Lantai 17 tuh kosong. Oke. Terus 18. Jadi yang penuhnya itu rata-rata itu di lantai dari 1 sampai 10 tuh pasti full. Dari 10 ke atas tuh renggang lah kasarnya, nggak padat. Ada yang kosong, ada yang isi, kosong isi gitu ya. Iya. Terus kalau untuk tim yang lain nih Bang, teman tim Abang gitu, terutama atasan, pernah cerita juga ngalamin kejadian apa di apartemen itu? Kalau rekan-rekan kerja ya, pernah juga sih ngalamin. Cuma mereka emang kayak ketemunya sekelepat kayak gitu, terus ada ini tampakin juga kurang jelas. Itu aja sih. Itu juga kayak misalnya tuh dia lagi duduk di darurat atau di tangga lagi ngerokok, kadang kan kita jahil ya namanya cleaning service ya kan, ngumpet-ngumpet lah nyari tempat buat ngerokok. Kadang tuh ada yang ditakol batu lah lagi di darurat. Takol tuh ditimpuk ya? Iya ditimpuk. Takol ya. Dasar orang Depok. Ditakol tuh timpuk. Iya ditimpuk. Nah terus nih Bang, sosok si Dinda nih yang tadi sempat kesurupan, sama sosok yang ada di mana tadi? Di peron. Oh di peron itu ya. Nah ini si Dinda ini pertama kali kesurupan selama Abang kerja di situ ya? Apa emang sering kesurupan kayak gitu? Itu pertama sih. Pertama kali? Pertama. Nah terus setelah kejadian itu dia resign atau tetap kerja? Masih tetap kerja. Oke, tetap kerja di situ? Masih tetap kerja, cuma
Kadang dia tuh setiap di tempat area dia tuh suka baca-baca lah, maksudnya kayak ngucap salam karena dia takut kejadian itu kan. Karena kan pas setelah kejadian itu kan anak-anak juga cerita. Apa? Cerita mengenai kalau tempat itu kotor, minta dibersihin. Cerita juga sama dia. Iya, Ngasih tahu. Tapi setelah itu si Dinda ini kesurupan lagi atau nggak pernah? Enggak sih. Oh itu Setelah aja. itu dibersihin ya, setelah itu dibersihin aman-aman aja sih si Dinda ini. Tapi kenapa? Kok hantunya itu atau setannya itu minta dibersihin? Kenapa nggak bisa bersihin sendiri gitu? Kenapa bang? Bisa jawab nggak? Karena dia nggak bisa megang alat. Oh nggak bisa ya? Karena nggak ada SOP-nya, dia nggak ada. Kasih aja pelan sama sapu ya. Ya gimana teman-teman? Bisa bantu jawab nggak? Nah terus pernah gak nih bang? Selama abang 2 tahun kan pasti ada anak baru juga di situ ya? Atau sebelum-sebelumnya dapat cerita dari tim-tim yang lain, teman-teman yang lama atau yang sesudahnya. Pernah gak ada anak baru kerja nih seminggu, 2 minggu, 3 minggu resign karena dapat gangguan ekstrim? Kalau buat seminggu 2 minggu resign sih nggak ada ya mas. Nggak ada. Palingan mereka tuh traumanya kayak gini. Oke. Kayak misalnya mereka tuh dapat job ngebersihin unit, unit kosong ya udah lama. Tuh kadang tuh ketika ngebersihin tuh ada aja gangguannya, kayak tiba-tiba gerabak kerubuk lah, ada gebak kerubuk kayak gitu di kloset, terus di kamar. Itu biasanya ada. Mungkin kalau buat resign enggak, tapi kayak trauma aja buat ngambil job gitu. Iya, iya. Kayak mikir, enggak, ntar gue digangguin lagi. Iya. Paling gitu aja sih. Karena emang suasana di apartemen, hotel gitu kan, siang sama malam tuh hampir sama gitu. Apalagi di lorong ya, sama-sama gelap Iya gitu. benar, soalnya koridor kan latar H kayak gitu kan lorong. Jadi tetep aja kelihatan kayak gelap aja. Kayak dulu kan sempat roadcast tuh tahun kemarin di Bandung. Salah satu apartemen gitu kan. Itu siang aja udah kayak serasa malam. Iya emang. Sepi banget gitu kan. Nyempling banget. Nyempling, ditambah itu apartemen apa ya, jendela yang menghadap keluar tuh dikit gitu. Jadi kayak bener-bener kamar gitu. Kamar kan. aja ya bener. Iya, kayak nggak ada apa ya. Kan ada yang ada ventilasinya juga gitu ya, jendela ke hadapan keluar. Kalau ini enggak, Jadi ketutup. tutup. Jadi kayak tembok semua ya. naik jam 1 siang kayak serasa malam nih, sepi amat. Udah nggak ada kehidupan gitu kan. Paling cuma cewek-cewek cantik doang pada lewat yang pakai celana segini nih. Oh iya, Gitu hot kan. pants. Iya, hot pants namanya ya? Hah? Apa namanya? Hot pants? Hot pants. Iya. Oh, saya nggak tahu soalnya. Sering lalang yang bedaknya dempul-dempul gitu kan. Iya, Terus sama Itu cowok-cowok. bedak kasen itu dipakai. Bedakasan ya? Itu dia ngapain di situ bang? Yang Cewek-cewek. laron. Oke, mungkin cukup sampai sob. Kisah pengalaman yang ada sama Bang Fahri ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan. Kali ini Bang Fahri berbagi kisah pengalamannya waktu bertugas di satu apartemen yang ada di daerah Jakarta Timur. Nah, yang Bang bilang Fahri tadi, jangan sampai takut sama gangguan hal itu. Tapi kalau sampai mencelakakan atau tumbal lah yang lain-lain, ya bisa inilah pikirin lagi. Tapi kalau hanya gangguan itu ya anggapnya hiburan kayak gitu. Tapi emang sih pada waktu itu pasti ngerasanya ngeri. Tapi ketika udah di tongkrongan cerita itu seru tau, nggak percaya. Coba aja ngomongin horor di tongkrongan, seru banget. Tapi merinding ketika pas kejadian. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak bang ya. Siap. Mau nanya Bang Fahri, apartemen di sana harganya berapa bang sehari? Kalau buat nyewa sih kayaknya 300 ya. 100.000. Oh, 1 jam, ya dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.